got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan asas belajar dan pembelajaran. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, sebelum masuk pada poin pembahasan, kita perlu tahu dulu nih apa itu belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik atau dari sebuah sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Di sini saya mengambil dari pendapat para ahli, yaitu salah satunya dari menurut Gestalt. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan para ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan atau perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa jenis prinsip yang berlaku umum dapat kita pakai sebagai dasar upaya pembelajaran, baik bagi peserta didik yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterkaitan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individual. Nah, pengertian dari masing-masing prinsip tersebut yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan untuk memelihara kesungguhannya. Yang kedua, keaktifan. Keaktifan dalam belajar harus dilaksanakan peserta didik, baik secara perorangan ataupun secara berkelompok dengan cara menanggulangi masalah. Tugas guru hanya berperan sebagai pemandu dan penuntunnya saja. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Dengan keterlibatan langsung, secara logis akan menyebabkan mereka memperoleh pengalaman atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan bagi peserta didik adalah kesadarannya untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Yang kelima, tantangan. Peserta didik akan selalu menghadapi tantangan yang mana untuk memperoleh, memproses, dan mengolah setiap pesan yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, balikan atau penguatan. Seorang peserta didik belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai perorangan yang unik,
Maksudnya, setiap seseorang mempunyai perbedaan satu sama lain, misalnya perbedaan dari perilaku psikologis, karakter, dan sifat yang berbeda. Kondisi tersebut yang butuh diperhatikan oleh guru dalam cara pembelajaran. Dan yang kedua yaitu tentang asas belajar dan pembelajaran. Pengertian dari asas adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Dari yang pertama, peragaan. Peragaan meliputi semua pekerjaan indera yang bertujuan untuk mencapai pengertian tentang suatu hal yang secara tepat. Maksud dan tujuan peragaan ialah memberikan variasi dalam cara-cara mengajari, memberikan lebih banyak realitas dalam mengajar sehingga lebih terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan asas-asas peragaan dalam kegiatan belajar mengajar menyangkut beberapa aspek: penggunaan bermacam-macam alat peraga, meragakan pelajaran dengan perbuatan dan percobaan-percobaan, membuat poster-poster, ruang eksposisi, dan lain sebagainya, menyelenggarakan karya wisata. Yang kedua, minat dan perhatian. Minat dan perhatian merupakan gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang siswa yang berminat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Akan tetapi, terkadang perhatian siswa akan hilang jika tidak ada minat dalam pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan seorang guru atau membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Untuk membangkitkan perhatian dan minat yang disengaja, guru harus dapat menunjukkan pentingnya bahan pelajaran yang disajikan bagi siswa, berusaha menghubungkan apa yang diketahui siswa dengan bahan yang disajikan, merangsang siswa agar melakukan kompetisi belajar yang sehat, berusaha menghindarkan hukuman, mengajarkan dengan persiapan yang baik, menggunakan media, menghindari hal-hal yang tidak perlu, mengadakan selingan sehat. Yang ketiga, motivasi. Dalam hal ini, motivasi belajar sangat berperan dalam mendorong peserta didik untuk mencapai keberhasilan belajar mereka. Keberhasilan yang diraihnya tentu akan menghasilkan kepuasan diri peserta didik. Oleh karena itu, arti penting keberhasilan belajar mendorong guru harus terampil mengembangkan strategi motivasi khususnya yang berkaitan dengan pencapaian belajar. Nah, dengan cara yang dapat dilakukan guru antara lain menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk segera menggunakan atau mempraktikkan pengetahuan yang baru dipelajarinya. Meminta kepada peserta didik yang telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan untuk membantu teman-temannya yang belum berhasil. Membandingkan prestasi peserta didik dengan dirinya yang di masa lalu atau dengan suatu standar tertentu, bukan dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, apersepsi. Apersepsi menurut Herbart adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Dalam hal ini, terjadi asosiasi antara tanggapan yang baru dengan tanggapan yang lama. Apersepsi membangkitkan minat dan perhatian untuk sesuatu. Karena itu, pelajaran harus selalu dibangun atas pengetahuan yang telah ada. Berdasarkan prinsip itu, Herbart menganjurkan langkah-langkah berikut. Kejelasan. Sesuatu diperlihatkan untuk memperdalam pengertian. Di sini, guru yang terutama aktif yaitu memberi dan murid yang pasif yaitu menerima. Cara mengajar memberitahukan. Yang kedua, asosiasi.
Anak-anak diberi kesempatan untuk menghubungkan pengertian baru dengan pengalaman-pengalaman lama. Anak-anak di sini lebih aktif. Metode mengajarnya itu adalah tanya jawab dan pertanyaan. Yang ketiga, sistem. Di sini bahan baru itu ditempatkan dalam hubungannya dengan hal-hal yang lain. Ini hanya mungkin jika bahan itu telah dipahami sepenuhnya. Yang keempat, metode, yaitu menjelaskan. Ceramah. Metode, anak-anak mendapat tugas untuk dikerjakan. Guru memperbaiki dengan memberi petunjuk di mana perlu. Yang kelima, kolerasi dan konsentrasi. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, tahapan inisiasi. Guru dapat menarik perhatian siswa dengan alat peraga. Supaya kelas dapat memiliki topik, siswa dibentuk kelompok dan tiap kelompok diberi permasalahannya masing-masing. Yang kedua, tahapan pengembangan. Pada tahap ini, kelompok-kelompok diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data untuk materi diskusinya. Laporan ditulis lengkap, para siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan guru bertindak sebagai pendamping. Yang ketiga, tahapan kulminasi. Sebagai tahap akhir, setelah semua kelompok dapat menyelesaikan laporan yang mereka buat, maka diadakanlah diskusi kelas atau diskusi panel dan diharapkan para siswa dapat berperan aktif. Yang keenam, individualisasi. Di sini, guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua keunikan yang melekat pada tiap siswa. Misalnya, dengan menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya. Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran, mengenali karakteristik setiap siswa hingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Terakhir, kooperatif. Adapun keuntungan-keuntungan kooperatif yaitu adalah peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan berpikir sendiri, menentukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Membantu anak untuk aspek pada orang lain dan menyadari akan segala kebatasannya serta menerima segala perbedaan. Membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dan belajar. Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, dan mengembangkan keterampilan memanage waktu. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya adalah sama, karena menjadi pokok dasar baik dalam bertindak maupun berpikir.